Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya berkesempatan untuk bersaksi tentang online daily devotion, di mana pada awalnya saya diundang oleh Penatua Alfian Husada untuk terlibat. Ya, saya berpikir nggak ada ruginya saya coba, karena sebelumnya juga saya sudah saat teduh sendirian. Dan diawali dengan ya meski bayar harga ya, saya harus bangun lebih pagi, tetapi setelah beberapa kali menjalaninya, saya menjadi suka, menjadi seperti jadi ada kegairahan gitu. Meski saat teduh, tapi karena sendiri, dari sisi view itu ya agak berbeda ya. Pasti banyak insight-insight yang saya dapatkan ketika saat teduh bersama. Dan di dalam kebersamaan saat teduh itu, saya sangat menikmati dan jadi suka untuk terus bertekun di dalam firman. Dan di dalam ketekunan itu, saya merasakan manfaatnya, saudara. Yaitu bahwa ada sesuatu yang sebelumnya saya tidak dapatkan ketika saya saat teduh sendirian. Nah, di dalam progres itu saya merasakan bahwa Tuhan sedang berbicara setiap pagi kepada saya secara pribadi, dan banyak insight-insight yang saya dapatkan dari saat teduh bersama itu. Oleh karena itu, saya akhirnya mengambil komitmen dan memutuskan untuk terus mengikat diri saya di dalam saat teduh itu, dan saya membiarkan hidup saya di drive oleh kebenaran firman Tuhan, yang saya yakini kebenaran firman Tuhan itu adalah satu hari kelak pasti akan berbuah manis, dan buah manis itu akan dapat dinikmati oleh orang lain, sehingga melalui buah-buah yang dihasilkan saya bisa memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini juga saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mari ambil bagian, terlibat di dalam online daily devotion yang kita akan adakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 pagi. Dan ada opsi kedua, yaitu bagi saudara yang agak kesulitan untuk bangun lebih pagi, bisa bergabung di jam 7 pagi, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, seminggu 3 kali. Nah, yang saya ikuti ini adalah seminggu, yang di awalnya seminggu 3 kali, tetapi progres berikutnya adalah seminggu menjadi 5 kali, yaitu Senin sampai Jumat. Demikian kesaksian saya, dan saya berharap bisa melibatkan saudara yang belum terlibat untuk ambil bagian di dalam online daily devotion ini. Tuhan berkati saudara. Shalom jemaat Tuhan, saya bersuka cita karena pagi hari ini bisa menjumpai Anda sekali lagi, walaupun kita masih tetap dalam keadaan ibadah online, dan kita masih di bulan ini berbicara tentang trustful heart. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau ada yang belum notice, atau mungkin juga ada yang baru pertama kali bergabung di tengah-tengah kita ya, saya mengucapkan selamat datang di Abalom Ministries Jakarta Barat. Kita sedang membahas selama sampai tahun 2021 ini tentang Activate. Dan ada singkatan dari A, C, T, dan huruf-huruf berikutnya. Dan kita masuk di bulan Juni ini berbicara tentang huruf T, yaitu Trustful Heart.
hati yang mempercayai. Nah, selama 2 minggu pertama di bulan Juni kita sudah belajar tentang bagaimana kita hidup mempercayai Tuhan. Punya trustful heart kepada Tuhan. Nah, tapi kita tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan karena kita masih hidup di dunia. Kita hidup di dunia, kita masih ketemu dengan orang-orang lain. Dan dalam hal ini kita juga bersekutu, berfellowship bersama-sama di dalam sebuah tubuh Kristus, yaitu gereja lokal kita. Tempat kita tertanam, tempat kita saling interaksi, saling bertumbuh, saling membentuk dan saling juga mengasihi. Maka kita juga harus belajar bagaimana kita punya trustful heart, bisa mempercayai orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya tahu ini sangat tidak mudah Bapak Ibu Saudara ya. Banyak sekali hari-hari ini saya ketemu orang, kalau datang kepada saya itu dia kurang lebih kalimatnya seperti ini, dia bilang, saya percaya kok sama Yesus Kristus, saya percaya Tuhan, tapi saya gak bisa percaya sama gereja. Wah ya, saya percaya sama Kristus, ya Yesus itu Tuhan, saya berdoa kepada dia setiap hari. Tapi saya gak bisa percaya dengan pendeta. Wah ya, ini juga banyak ya hari-hari ini ya. Saya gak bisa percaya dengan teman-teman komsel. Apa itu komsel? Saya gak bisa percaya dengan pemimpin komsel. Karena mungkin dulu pernah punya pengalaman-pengalaman ya. Saya gak percaya dengan pemuritan, ya, dengan pemurid apa itu pembina, mentor, pemurid. Saya gak bisa percaya. Kalau sama Tuhan, ya saya percayalah, dia kan Tuhan ya. Tapi kalau sama manusia, saya sulit untuk bisa percaya. Nah, maka hari ini judul khotbah saya adalah trust issues. Wah ya, ini menjadi masalah manusia modern karena saya jumpai hari-hari ini kita makin sulit untuk percaya satu sama lain. Kita makin curigaan, kita makin was-was. Jangankan ngomong di dunia yang secara luas, di gereja saja, di dalam komunitas orang percaya saja, bahkan lingkup yang lebih kecil di gereja lokal kadang-kadang, di komsel, di pelayanan-pelayanan yang ada, susah untuk bisa percaya. Percaya pemimpin, percaya rekan sesama teman pelayanan, orang yang kita layani kadang-kadang kita juga susah percaya sama orang itu. Jadi trust issues itu sudah menjadi sebuah permasalahan yang makin lama semakin akut dan harus diakui secara jujur, itu pun juga menjadi sebuah permasalahan yang sudah masuk ke dalam kehidupan kita bergereja, kehidupan kita sebagai orang Kristen yang berfellowship dengan sesama tubuh Kristus di dalam gereja lokal. Nah, yang menarik adalah semalam ketika saya mempersiapkan khotbah ini setelah selesai, lalu saya tertarik untuk nonton satu film animasi dari Disney ya, udah lama sebenarnya rilisnya. Tapi tiba-tiba saya tergerak untuk nonton Raya and the Last Dragon. Wih, ya, mungkin bapak-bapak yang punya anak-anak masih usia-usia 5 tahun ke bawah ya, mungkin ikutan nonton tuh ya film Disney ini. Nah, rupanya film itu berbicara tentang trust. Wih, saya kaget saudara ya. Wih, ini antara kebetulan cocok-cocokan atau ini sebuah profetis dari Tuhan gitu ya. Tapi itu film bicara tentang bagaimana ketika manusia tuh bisa saling trust walaupun berbeda-beda. Nanti akan ada kekuatan yang bisa membuat hidup mereka bersama-sama menjadi lebih baik. Wah, message-nya itu bagus sekali untuk anak-anak ya. Tapi saya bukan marketing dari Disney Hotstar ya. Ini saya cuman kebetulan aja kemarin nonton, topiknya sama, trust issues. Ya, makanya saya merasa ini berarti kayaknya penting karena sampai film Disney aja mengangkat trust issues untuk diajarkan kepada anak-anak generasi berikutnya. Karena kita melihat manusia hari ini makin sulit untuk percaya satu sama lain. Nah, mari kita buka di Amos pasal yang ketiga ayat 3. Kalimat menarik sekali karena di dalam Amos pasal yang ketiga ayat yang ketiga ini dikatakan, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dengan kata lain, berjalankah 2 orang bersama-sama kalau mereka belum punya kesepakatan? Nah, saya melihat dari kalimat ini tersirat muncul di kepala saya. Kalau kalimat di Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah 2 orang bersama-sama kalau mereka belum sepakat? Maka kemudian di kepala saya muncul sebuah pertanyaan begini, bersepakatkah 2 orang kalau mereka tidak saling percaya? Jadi dari kalimat yang saya temukan di Amos 3 ayat 3 ini, Tuhan memberikan hikmat kepada saya begini, Bapak Ibu Saudara. Engkau tidak harus percaya pada semua orang. Karena itu mustahil.
Memang ada orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Ya, engkau tidak harus percaya kepada semua orang, tapi engkau harus bisa percaya dengan orang yang akan berjalan bersama dengan saudara. Nah ini penting. Tidak semua orang di dunia ini akan jalan bareng sama kita. Ada orang yang bersedia berjalan dengan saudara, ada orang yang tidak. Nah, kalau saudara menemukan ada orang-orang yang saudara ingin ajak jalan bersama, atau saudara bahkan ingin membuat kesepakatan untuk jalan bersama dengan dia, atau bahkan sudah mulai berjalan bersama dengan dia, ini konteksnya banyak, pernikahan misalkan, itu kan berjalan bersama. Bisnis, joinan, itu kan berjalan bersama. Melayani bersama-sama, mimpin bersama, ada dalam satu tanggung jawab proyek bersama-sama, itu kan berjalan bersama. Kalau saudara ada dalam satu keadaan di mana saudara harus berjalan bersama dengan orang lain, maka tidak ada pilihan, saudara harus bisa saling percaya satu sama lain. Karena kalau saudara tidak bisa saling percaya satu sama lain, saudara akan sulit bersepakat. Waktu saudara sulit bersepakat, bagaimana mungkin kau akan berjalan bersama? Loh, Pak, ada tuh orang menikah nggak saling percaya, tapi kok tetap menikah bisa juga. Hayo, makanya coba lihat pernikahannya. Penuh dengan penderitaan. Saudaraku, kalau engkau mencoba untuk membuat kesepakatan tapi tidak di atas dasar kepercayaan. Nah ini saya ulang. Kalau saudara mencoba bersepakat, maksa. Yuk kita sepakat yuk. Kita bisnis bareng yuk. Yuk kita pergi bareng yuk. Traveling bareng atau kita melakukan sesuatu bersama-sama yuk. Tapi gak ada rasa saling percaya. Dan saudara paksakan bersama-sama yang ada suffer, penderitaan. Loh saudara, saya beberapa waktu terakhir ini mendapatkan konseling pernikahan. Itu mengerikan loh saudara. Ada suami yang sampai gak bisa tidur bermalam-malam. Karena dia takut istrinya tusuk dia waktu dia tidur. Serius. Jadi dia gak bisa tidur, dia insomnia. Saudara dia lihatin istrinya ngorok. Wah tidur dengan damai. Dianya gak bisa tidur karena dia takut kalau dia terlelap. Nanti jangan-jangan istrinya bisa bangun, ambil pisau di dapur, tusuk dia. Nah saudara kan menderita banget kan, bersepakat tapi gak percaya. Udah gak bisa trust lagi. Nah makanya engkau tidak harus percaya pada semua orang, itu mustahil. Tapi kalau engkau berjalan bersama dengan orang-orang tertentu, tidak ada pilihan lain, engkau harus percaya. Menikah engkau harus saling percaya, bersahabat engkau harus saling percaya, melayani bersama engkau harus saling percaya. Dan kalau kita ada konteksnya di dalam tubuh Kristus di gereja lokal ini, dan kemudian kita ada dalam satu komsel atau kita melayani bersama atau kita ada dalam satu hal yang dilakukan bersama-sama, saudara engkau harus bisa saling percaya. Saya tahu ini sulit, kenapa? Karena dasar kita berpijak, berangkatnya bisa berbeda-beda. Kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul, kita kan dalam rangka Activate ini kan banyak melihat di Kisah Para Rasul. Karena Kisah Para Rasul dalam bahasa Inggris kitabnya disebut dengan kitab Act. Wih, keren ya. Jadi kita Activate, kita banyak melihat kepada Kisah Para Rasul. Saudara, gereja mula-mula itu macam-macam isi orangnya. Ada yang nelayan, ada yang orang biasa, tapi ada juga imam-imam yang bertobat, ada orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi, ada yang kaya, ada yang miskin, bahkan ada yang dari daerah yang berbeda-beda. Kalau saudara ingat, waktu Petrus dipenuhi Roh Kudus, murid-murid Yesus dipenuhi Roh Kudus, lalu Petrus berkhotbah di depan 3.000 orang. Itu kan bahasa lidah yang keluar, itu dalam berbagai bahasa daerah yang berbeda-beda. Artinya apa? Pada waktu itu, di antara 3.000 orang yang bertobat, gereja mula-mula, dari daerah yang berbeda-beda. Saudaraku gak usah jauh-jauh ya. Kita yang masih di Indonesia aja, antara orang Medan sama orang Jawa, itu aja udah banyak perbedaannya. Ya, antara orang Papua dengan orang Kalimantan itu aja udah banyak perbedaannya. Apalagi kita ngomong orang Indonesia dengan orang Jepang. Waduh beda banget ya. Culture-nya, cara berpikirnya, makanan kesukaannya. Tapi saudara, kita kalau mau belajar saling percaya, perbedaan itu bukan sebuah halangan.
Karena perbedaan justru menjadi titik pertama untuk kita memulai sebuah kepercayaan. Kalau saudara udah sama, ya saya sama orang yang mirip percis sama kayak saya, cara mikirnya, apanya semua sama. Saya nggak butuh saling percaya lagi, saya udah bisa percaya, nggak usah diusahakan lagi. Justru ketika saudara menemui orang yang berbeda, disitulah kita diminta untuk belajar mengusahakan trustful heart ini. Kalau saudara semua isinya orang sama, udah selesai, nggak usah. Tapi gereja tidak dibangun di atas dasar persamaan. Gereja dibangun di atas dasar perbedaan yang kepalanya satu, yaitu Yesus Kristus. Perbedaan-perbedaan yang disatukan oleh rasa saling percaya itu yang membuat dunia guncang pada waktu itu. Bagaimana mungkin sebuah Injil yang satu bisa diterima oleh berbagai macam jenis orang di seluruh dunia. Karena tubuh Kristus yang berbeda-beda, tapi saling percaya itu. Nah maka saudara, kepercayaan itu harus mutual, harus saling. Nggak bisa saya yang percaya doang tapi dia nggak percaya dengan saya, nggak bisa. Suami istri. Engkau tidak bisa suami percaya kepada istri tapi istri tidak percaya kepada suami. Atau istri percaya kepada suami, suami nggak percaya kepada istri. Nggak bisa. Yang namanya trust itu mutual. Harus terjadi antar, saling. Itu nature of trust. Itu sifat dasarnya trust. Nggak bisa kalau cuma satu orang, aku percaya sama kamu, nggak apa-apa. Apapun yang terjadi aku tetap percaya kepada kamu. Nanti yang terjadi bukan sebuah kesepakatan, ya harus dua-duanya mutual. Nah, saya akan bicara secara singkat ke depannya bagaimana kita bisa membangun mutual trust ini, bagaimana kita dalam hidup kita bersama-sama, baik dalam pernikahan, pertemanan, pekerjaan maupun pelayanan kita bisa membangun mutual trust. Nah, maka kita lihat yang pertama, belajarlah mengenali hati lebih daripada mengenali cara. Sekali lagi saya ulang, belajarlah mengenali hati lebih dari sekedar cara. Cara di sini artinya apa? Yang kelihatan. Kita tuh seringkali mengukur saya bisa percaya orang apa enggak dari yang kelihatan, benar enggak? Ya. Datang-datang ngegembel, sandal jepit, ya celana pendek, ya jalan juga nggak meyakinkan. Waduh kita nggak percaya ini orang bisa beli barang saya, bener nggak? Ya. Coba deh Bapak Ibu Saudara sekali-kali eksperimen, ya pakai celana pendek, ngegembel, rambut acak-acak gitu ya. Sudah masuk ke toko perhiasan. Nanti mereka ngelayaninya pasti agak-agak percaya nggak percaya, kayaknya juga nggak mungkin bisa beli. Nanti saudara nanya-nanya, mana yang paling mahal di sini mana? Mereka mungkin akan keluarinya sambil seadanya. Karena kita cenderung mengukur saya bisa percaya apa enggak itu dari apa yang kelihatan. Nah, mari kita lihat case-nya ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Ini menarik, waktu pertama kali Saulus yang kemudian jadi Paulus bertobat, ya Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Bunyinya begini, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Saulus mencoba loh, kan Saulus orangnya lumayan dominan ya. Jadi dia mencoba pengen join dengan komunitas orang percaya pada waktu itu. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa dia juga seorang murid. Wah ini saudara case-nya. Kenapa? Karena mereka ngelihat, ini Saulus yang itu tuh. Ya, nggak mungkin dia jadi murid. Nah, kadang-kadang saudara, kita tuh ya, adalah PKS kita tuh orangnya emang kayak gitu. Ya, nggak mungkin dia tuh nggak mungkin berubah tuh nggak mungkin. Waduh, kita nggak percaya, saudara, bahwa di dalam Tuhan ada banyak hal yang bisa terjadi. Kita lihat suami kita, udahlah, gua udah menikah sama dia nih ya, 23 tahun, nggak mungkin. Dia itu akan berubah. Dia memang dari dulu orangnya kayak gitu modelnya. Ya, nggak bisa diajak ngomong. Ya, orangnya tuh kepalanya coba pencet aja. Batu itu isinya kepalanya ya. Keras banget. Nggak mungkin, sudah kita nggak percaya. Saya ingat waktu awal-awal pernikahan saya nggak bisa percaya kalau istri saya tuh bisa berubah. Saya kira dia ya orangnya gitulah, udahlah mau kayak gimana pun ya udahlah ya nggak akan bisa berubah. Tapi sekarang setelah belasan tahun saudara saya jalani pernikahan saya menemukan
Tuhan tuh bisa mengubah manusia. Kita nggak bisa mengubah manusia. Jangan coba-coba kita mengubah manusia. Tapi Tuhan itu bisa mengubah manusia. Kalau kita percaya bahwa ada Tuhan di dalam hidup orang itu. Selama kita percaya, jadi gini, kadang kita nggak bisa percaya dengan orangnya. Tapi sepanjang kita melihat bahwa ada Tuhan di dalam hidup orang itu, nah kita bisa percaya dengan Tuhan yang ada di dalam hidup orang itu, saudara. Makanya di dalam tubuh Kristus, kadang-kadang kita jangan lihat personality. Kita jangan lihat asal usul. Kalau kita lihat asal usul hidupnya, wah ini orang pahit banget nih. Makanya dia gak mungkin jadi manis. Dia mah pahit seumur hidup, udahlah. Asal usul hidupnya terlalu mengerikan. Kalau kita lihat seperti itu saudara, kita akan sulit untuk percaya. Maka coba satu, kenali hatinya dan kenali Yesus yang ada di dalam hidupnya, saudara. Karena gini, setelah kamu ngobrol dengan dia, setelah saudara berinteraksi dengan dia, jangan-jangan saudara akan mulai menemukan ini orang berbeda dari penampakannya. Kita lihat di Kisah Para Rasul setelah ayat 26, ayat 27. Tetapi Barnabas menerima Saulus dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Barnabas? Dia tidak menilai secara penampakan saja, tapi dia mencoba membawa Saulus untuk cerita. Saulus, apa yang terjadi dalam hidupmu? Cerita. Sehingga kita bisa mengenali hati Saulus ini udah berbeda. Ini bukan Saulus yang kita dengar nih. Ini orang yang berbeda nih. Dia sudah ketemu Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita nih cuma lihat dari kelihatannya aja. Ini kok sombong banget ya ini orang ya. Lihat tampangnya tuh, gak pernah senyum. Belagu banget nih ini orang. Tapi saudara coba ngobrol sama dia. Makanya saya bertobat Bapak Ibu Saudara. Saya dulu orangnya judgmental banget kayak gitu. Saya lihat orang sekilas, mentang-mentang kan belajar kecerdasan emosi, psikologi, personality gitu ya. Belagu. Lihat orang gitu, ini orang nih ya. Ini orang madesu. Ini orang diajak ngomong gak enak nih kayaknya nih ya. Kalau dari tampangnya nih bla bla bla. Tapi setelah interaksi, makan bareng, beda saudara. Saya mulai bisa percaya kenapa? Karena saya melihat hatinya berbeda dengan sekedar penampakannya. Nah makanya mutual trust dibangun dengan cara bagaimana? Beri kesempatan untuk orang itu menceritakan hatinya. Kalau saudara merasa sulit untuk percaya kepada seseorang, saudara mesti ngobrol sama orang itu. Saudara mimpin bersama di dalam sebuah pelayanan. Saudara sering ngobrol lah dengan rekan-rekan yang engkau memimpin bersama. Engkau harus sering melihat isi hatinya. Di situ engkau akan tahu banyak hal yang selama ini engkau pikirkan ternyata enggak begitu. Dan engkau mulai bisa percaya. Nah, itu yang pertama, mengenali hati lebih dari sekedar cara dan penampilan yang kelihatan. Yang kedua saudara, kita harus bersedia berubah menjadi orang yang trustworthy. Bisa dipercaya. Artinya apa saudara? Kita mesti bisa menunjukkan di dalam sikap bahwa kita pun juga bisa dipercaya. Nanti saya akan jelaskan ini lebih lanjut minggu depan Bapak Ibu Saudara. Karena ini bab bagian yang sangat penting sekali. Tapi saya membukanya sekarang untuk memberikan gambaran kepada Anda gini. Seringkali kita itu menuntut orang, dia bisa gak dipercaya? Ini orang bisa gak dipercaya? Duh kelihatannya gak meyakinkan. Loh pertanyaannya lu juga bisa dipercaya apa enggak? Ya, kita tuh seringkali, saya gak bisa cerita sama PKS saya emang gak bisa percaya sama PKS saya. Nah masalahnya lu juga bisa dipercaya enggak kalau orang cerita sama saudara? Ya, yang membuat hari-hari ini trust issues itu menjadi masalah adalah karena terlalu banyak orang gak bisa dipercaya. Andaikan semua orang itu trustworthy, bisa dipercaya, maka trust issues sudah nggak jadi masalah lagi, nggak ada yang namanya trust issues. Ya, jadi alih-alih kita itu menuntut orang untuk bisa dipercaya, mari kita mulai lebih dulu dari diri kita. Saya bisa dipercaya enggak? Kalau pemimpin saya nggak bisa dipercaya, kalau suami saya nggak bisa dipercaya, kalau rekan bisnis saya nggak bisa dipercaya, sayanya bisa dipercaya apa enggak? Itu juga penting.
Kita suka hanya berfokus pada orang lain, tapi kita lupa kita sendiri jangan-jangan lebih parah gak bisa dipercayanya. Kadang-kadang, maaf Bapak Ibu Saudara, orang tuh berubah menjadi tidak bisa dipercaya karena jangan-jangan kitanya yang lebih duluan menunjukkan bahwa kita gak bisa dipercaya. Kenapa pembinamu, pemuridmu ngejerin terus, kamu udah saat teduh belum? Kamu udah saat teduh belum? Seolah-olah kok lu gak percaya banget sih kalau gua saat teduh. Gila, gua gini-gini masih Kristen loh. Gua gini-gini nih juga masih pelayan Tuhan. Ya masa lu tanya terus kayak orang gak percaya aja. Masalahnya emang hidup kita kadang-kadang memperlihatkan kita gak saat teduh. Jadi wajar kalau orang kemudian juga jadi bertanya kepada kita. Jadi sebelum kita tuh menuntut, lu percaya dong, lu bisa dipercaya dong. Nah maka kita harus menunjukkan lebih dulu bahwa kita ini trustworthy. Kita bisa dipercaya. Nah saya gak akan buka ayatnya karena akan terlalu panjang. Tapi saya akan menceritakan kisah Yonatan dan Daud. Kalau saudara belum tahu Yonatan dan Daud, saudara coba baca di 1 Samuel pasal 17 sampai dan seterusnya. Ya, Yonatan dan Daud ini adalah teman baik sekali. Tapi menarik, Daud itu musuh dari bapaknya Yonatan. Yonatan tuh anak Saul. Saul sangat kesel sama Daud, pengen bunuh Daud. Nah Yonatan ini anaknya Saul. Tapi aneh, Daud dan Yonatan bisa temenan, trustnya itu kuat sekali. Loh kok bisa? Temenan sama anak musuh kita kan mengerikan saudara. Ya, bisa jadi ini adalah utusan. Ya, menyamar gitu kan, pura-pura temenan baik sama saya. Nah itu yang saya lihat di film Raya and the Last Dragon. Problem pertama muncul gara-gara anaknya musuhnya pura-pura temenan sama dia. Udah percaya ternyata ini memang disusupkan. Wah ya, trust issues muncul. Wah jadi penasaran ya, pengen nonton habis ini ya. Bagus, setelah saya khotbah coba nonton filmnya. Pasti akan makin menguatkan message-nya. Nah saudara, ini Saul punya anak Yonatan. Yonatan teman dekat baik sama Daud. Tapi kenapa mereka bisa trust? Karena Yonatan berkali-kali menunjukkan bahwa dia trustworthy orangnya. Bisa dipercaya. Dia menolong Daud, dia menceritakan, Saul bapak saya habis ini mau lakukan ini sama kamu harus kabur dulu. Bahkan dia menolong proses kaburnya Daud itu. Maka Daud sangat percaya kepada Yonatan karena Yonatan trustworthy. Nah kalau kita mau bangun mutual trust, kita harus masing-masing menjadi pribadi yang trustworthy. Bagaimana caranya? Minggu depan saya akan bercerita tentang itu, akan bahas lebih dalam tentang trustworthy. Nah yang pertama tadi adalah kenali hatinya lebih dulu. Jangan buru-buru menilai orang dari apa yang kelihatan. Yang kedua adalah kitanya udah jadi trustworthy atau belum. Nuntut-nuntut orang tapi kitanya sendiri juga ternyata lebih parah. Nah yang ketiga, sembuhlah dari trauma mempercayai. Ya, saya taruh ini bagian terakhir karena paling penting dan paling seru ya. Banyak orang sulit untuk bisa trust kepada orang lain karena dia punya trauma mempercayai. Saudara, ada masa dalam hidup saya ingin berhenti memuridkan. Saya ngomong sama istri saya, udah yuk kita pindah ke Swiss yuk, gak usah memuridkan orang lagi. Jailah, belagu banget pindahnya ke Swiss. Habis penatua Darwin ngajak saya mau jalan ke Swiss, gak kejadian-kejadian ya. Jadi saya hanya bisa bermimpi saja sampai sekarang. Nah, wah saya udah gak mau muridin lagi. Kenapa? Karena saya punya banyak peristiwa memuridkan orang disalahpahami. Orang yang saya muridkan nyolong duit saya, kabur ke luar negeri. Orang yang saya muridkan ngomongin saya di belakang, begini begitu. Waduh, udah gak dibayar memuridkan orang ya. Waktu saya habis, pikiran saya mikirin tiap malam. Ini orang mau jadi apa, kita tolongnya bagaimana. Digituin, waduh sakit juga rasanya di sini. Ya kan saudara, ada masanya saya berpikir, udahlah. Gak usah muridin aja. Wah lalu Tuhan bilang trauma ya. Ih kok tahu sih Tuhan. Trauma ya, ngambek ya. Waduh ya saudara, langsung saya berdoa cari Tuhan ya. Saudara kadang-kadang itu membuat kita jadi sulit untuk mempercayai. Banyak orang percaya Yesus tapi gak percaya gereja. Kenapa? Karena dia berkali-kali pergi ke gereja terluka.
Banyak orang percaya Kristus dan percaya pergi ke gereja tapi tidak percaya dengan komsel. Karena dia cerita di komsel habis itu masuk lambe turah. Ya semua orang jadi tahu gitu ya. Nggak mau lagi ikut komsel, apaan. Banyak orang percaya Yesus, percaya pergi ke gereja, percaya dengan komsel tapi tidak percaya dengan pemuritan. Enak aja. Aduh saya pernah dimuridkan, yang terjadi apa? Pemurid saya pinjam duit habis itu hilang orangnya. Waduh saya nggak mau lagi dimuridin lagi. Wah kita punya trauma dalam mempercayai. Nah satu kisah yang menarik saudara ya sebagai penutup pada hari ini. Kisah Para Rasul 15 ayat 37 ini menarik. Kisah Para Rasul 15 ayat 37 ini lagi-lagi Paulus kali ini dengan Markus saudara ya. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Jadi Barnabas sama Paulus ini mau berangkat pelayanan bersama. Barnabas mau bawa Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Rupanya Paulus pernah pergi pelayanan bareng sama Markus. Lalu Markus tinggalin mereka di tengah-tengah ketika mereka lagi butuh sekali Markus. Waduh, Paulus merasa sakit perasaannya ya, kurang ajar. Di tengah-tengah kita lagi butuh orang, malah dia ghosting. Wih, saudara pernah nggak kayak gitu ya? Komsel lagi hancur-hancurnya, rekan PKS-mu ghosting. Wah, hilang. Gila ini, gue mesti ngurusin semua sendiri. Wah ya, hari ini yang syuting tadi, saya pertama-tama datang ke ruangan ini saudara, hanya ada Revis ya. Di tim full timer kita Revis. Mungkin Revis juga bisa jadi kayak Paulus ya nanti ya. Kalau dia mikir, gila ya lagi mau syuting di tengah pandemi. Cuman ada gua ditinggalin, puji Tuhan. Habis itu Josh dan Ito datang ya. Menemani Revis tidak sendirian. Nah tapi kita dalam pelayanan sering mengalami kayak gitu saudara ya. Lagi butuh-butuhnya dia tinggalin. Wah maka Paulus bilang jangan ajak lagi Markus. Udah gak usah ikut lagi dalam tim pelayanan. Wih, trauma dalam mempercayai. Tapi apa yang terjadi saudara? Kolose 4 ayat 10. Wih. Kolose 4 ayat 10. Ini Paulus yang nulis nih. Salam kepada kamu dan Aristarkus, temanku sepenjara. Dan dari siapa saudara Anda lihat di situ? Dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, tentang Markus, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Widih, saudara, di Kolose ini Markus temenin Paulus sampai masuk penjara. Wih. Makanya saudara kemudian di 2 Timotius 4 ayat 11. 2 Timotius 4 ayat 11 adalah surat yang ditulis Paulus di waktu-waktu terakhir dari kehidupannya ya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Saudara lihat enggak episodenya? Dari Paulus pertama kali trauma mempercayai dia bilang jangan lagi ajak Markus masuk tim Paulus ya. Biar dia tim yang lain aja. Tim JIW boleh, tim Darwin yang boleh, tim Senowijaya boleh, tim Paulus gak usah. Ya kan? Gak mau lagi saya terima si Markus ini. Tapi dalam perjalanan waktu, saudara, Paulus rupanya memberi ruang untuk Markus. Dan Markus menunjukkan bahwa dia trustworthy. Jadi mutual, dua-duanya terjadi saudara. Tapi saya mau menyoroti Paulus dulu. Dia mengizinkan untuk Markus menunjukkan kualitasnya. Dia memberi ruang dan Markus menjawab tantangan itu. Maka kita lihat di akhir dari kehidupan Paulus. Dia sampai minta, Markus mana ya, Markus mana ya. Gue kangen nih sama Markus nih. Gila. Saudara, mungkin orang yang saudara di awal-awal pelayanan ini kesel banget. Karena saudara merasa trauma dengan dia. Jangan-jangan nanti di ending pelayanan dari hidup saudara, dia teman baikmu. Saudara mungkin yang sering ribut nih kalau meeting nih orang kok nyebelin banget, nih orang kok susah banget dipegang, nih orang kok susah dipercaya. Jangan-jangan nanti terakhir dari kehidupanmu, dia yang ada mendampingi engkau sampai terakhir. Mungkin ketika pelayananmu nanti akan tuntas, dia orang yang tersisa bersama-sama dengan saudara. Artinya apa? Trustful heart tidak dibangun dari peristiwa-peristiwa yang baik-baik saja. Trustful heart dibangun
Justru lewat berbagai gelombang yang terjadi, tapi kita saling memberi ruang kesalahan bagi orang lain. Saudara, kalau kita bisa lakukan ini di gereja, wow, this is what the world needs. Inilah yang dibutuhkan oleh dunia hari-hari ini, saudara. Dunia hari-hari ini tidak memberikan ruang kesalahan. Engkau tidak sempurna, engkau nggak perform, pecat. Engkau nggak bisa, cerai. Engkau begini, engkau bukan anakku lagi. Engkau ini. Aku nggak mau temenan sama engkau lagi. Saudara, that's why trust issues become a huge issue. Tapi gereja, orang Kristen, tubuh Kristus harusnya memberi ruang untuk kita bertumbuh rasa saling percaya kita. Tidak selalu lewat makan-makan bersama, tidak selalu lewat tertawa bersama dan nonton bersama, tapi kadang-kadang juga lewat gelombang, badai, perbedaan, konflik. Tapi kita memberi ruang seperti Paulus dan Markus, sehingga kemudian kita melihat di akhir nanti, wow, orang yang dulunya sulit kita percaya adalah orang yang paling kita percaya hari ini. Saudara, saya percaya itu masih bisa terjadi di tengah-tengah kita, di gereja Tuhan di Abaloh Barat.